Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Fauzia Tondili. NIM saya J1A118089. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Saloleo. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian COVID-19. Coronavirus 19 telah dinyatakan sebagai pandemi di dunia oleh WHO. Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal dari kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019 per tanggal 21 Maret 2020. Jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 275.469 jiwa yang tersebar di 166 negara termasuk Indonesia. Menurut WHO 2020. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus. Kemudian, WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu coronavirus disease COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi COVID-19.com 2020. Yang kedua, yaitu manfaat rapid test atau disebut COVID-19. Manfaat rapid test corona adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona COVID-19 dalam tubuh. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Rapid test corona di Indonesia sendiri menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar antibodi imunoglobulin terhadap virus dalam tubuh. Antibodi merupakan protein yang dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan bakteri, virus, dan benda asing lainnya. Pada rapid test corona, dua jenis imunoglobulin yaitu imunoglobulin G dan imunoglobulin M. IgG adalah jenis antibodi yang paling umum ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Baik, selanjutnya itu kriteria orang yang akan di rapid test. Yang pertama, orang tanpa gejala atau OTG, terutama yang mempunyai pernah melakukan kontak minimal 7 hari dengan pasien positif COVID-19 atau memiliki resiko tertular dari penderita, misalnya petugas kesehatan. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau ODP. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang terakhir, orang dengan profesi yang mengharuskannya melakukan kontak dengan banyak orang seperti polisi, tentara, sopir kendaraan umum, petugas bandara, kurir, pejabat publik, pengemudi ojek online, dan sebagainya. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alatnya itu menggunakan Rapid Diagnostic Test atau RDT. Yang kedua itu alat pelindung diri atau APD. Terus bahan yang digunakan yaitu lendir di belakang tenggorokan pasien dan yang kedua itu darah dari ujung jari. Tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Pada tes cepat antibodi, sampel yang digunakan adalah darah pasien. Prosedur pengambilan darah ini meliputi yang pertama, tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Yang kedua, lengan atas akan diikat dengan perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Yang keempat, tabung khusus selalu dipasang di belakang jarum suntik. Yang kelima, ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepaskan dan bagian yang disuntikan akan ditutup dengan perban. Yang keenam, tunggu 10-15 menit. Yang terakhir, hasil akan tampak di alat berupa garis.
Yang terakhir itu cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Hasilnya akan keluar dalam waktu beberapa menit. Hasil rapid test corona dapat berupa hasil reaktif atau tidak reaktif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi IgM atau IgG menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi IgG dan IgM menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test corona perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari kemudian. Anda juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah meski merasa sehat. 3. Hasil negatif palsu. Pemeriksaan rapid test corona juga rentan menghasilkan negatif. Palsu ini artinya tes menunjukkan hasil negatif, padahal terdapat virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 dalam tubuh pasien. Hasil negatif palsu terjadi karena antibodi IgG atau IgM tidak langsung berbentuk saat Anda terinfeksi. Bentuk waktu sekitar 7 sampai antibodi muncul. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang rapid test atau COVID-19. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.